Salam, jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Sahabat, Bobon Santoso, pria kelahiran Bali 1988, seorang YouTuber dan food vlogger, berasal dari Bali, berangkat dari Bali menuju Merauke, Papua Selatan pada 28 Januari 2024 lalu. Kemudian ia pergi ke Bovendigul, Meibrat, Jayapura, dan Kerom. Seperti pada berbagai video yang dia produksi sebelumnya, Bobon datang ke Papua untuk memasak dan membagi makanan ke warga Papua di tempat yang ia kunjungi. Berbagai perjalanan yang ia lakukan ini hingga materi video yang dia susun melibatkan institusi militer, dan hal ini belum banyak menimbulkan tanggapan beragam. Namun, sejumlah pernyataan yang ia paparkan di podcast milik Deddy Kobuser lah yang belakangan memicu tanggapan beragam. Ada apresiasi, ada diskusi, ada perdebatan, ada kecaman, bahkan dugaan perundungan di media sosial. Program Kuali Merah Putih itu, Bobon menyebutnya berbagi kebahagiaan. Tetapi, menurut juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yemo, program itu menunjukkan superioritas, hegemoni, dan komodifikasi. Victor Yemo memberi tanggapan melalui akun Facebooknya dengan mengacu pada teori filsuf dan psikolog Frantz Fanon. Berikut ini adalah cuplikan pernyataan Bobon dan tanggapan tertulis jubir internasional KNPB Victor Yemo yang dibacakan oleh Jejak Papua Channel. Minum di sungai, jadi air sungai langsung diminum begitu. Mereka mau makan mereka itu umbi-umbian, Om Dad. Misalnya kayak singkong, pisang muda dibakar, sejenis kayak gitu. Dan bagi mereka itu sagu udah mahal, sagu itu udah mewah. Begitu ketemu beras itu udah paling mewah bagi mereka. Dan lu masak apa sih? Dan gua masak kemarin sapi di sana. Mereka nggak pernah ngeliat sapi, nggak tahu kalau ada hewan sapi. Orang di Papua itu nggak Ya, tahu kalau di kampung itu nggak tahu kalau ada hewan namanya sapi. Nggak tahu. Di Papua itu. Di Papua itu. Sapi. Jadi ketika lu masak, wah senengnya gimana? Senangnya luar biasa. Adik-adiknya kan karena gua taruh sapi itu di pos tentara di situ kan, pos kombut situ kan. Tiap hari mereka ke sana. Mereka bilangnya babi besar. Jadi dikirain itu babi. Dan gua tanya ke ada satu lansia di sana, apakah pernah makan sapi? Jawabannya bukan pernah atau tidak tahu sapi. Jawabannya seperti itu. Dan di situ ya gua sedih. Maksudnya ya kalau misalnya Lu luar biasa sih gua. faktanya gitu, kita punya saudara yang susah minta ampun. Sekarang kita capek-capek mengurusin luar negeri. Belum lagi kasus orang Rohingya datang. Ya, emang negara kita emang mau ngejar yang kayak gimana? Maksudnya Sedangkan lu lihat di Papua, lu lihat sendiri di Papua seperti ya gue lihat sendiri di Papua. Kalau hari ini gue nangis, gue juga bangga. Nangis buat orang Papua, gue juga bangga. Ya kita harus minta maaf lah buat orang Papua. Kalau emang mereka masih mau kita anggap sebagai Indonesia, stop rasisme juga buat mereka, ya kan? Jangan bilang mereka malas-malasan, ya karena mereka juga dibatasi. Banyak orang-orang kita yang beranggapan mereka malas-malasan, suka minum. Ya mereka karena SDM kita dibatasi di sana, sengaja. Sengaja dibatasi. Sengaja dibatasi supaya dikeruk mungkin.
kekayaan alam kita supaya dikeruk. Dan ini udah berlangsung dari dulu. Dari zaman Belanda udah seperti itu, Om Ded. Konten kreator Bobon Santoso menangis karena orang Papua di pedalaman tidak pernah lihat dan makan sapi. Jadi, apakah karena tidak lihat dan makan sapi, hanya minum air kali dan makan sagu atau ubi, lantas diasosiasikan sebagai bodoh atau miskin atau tidak beradab? Tentu banyak literatur untuk menggambarkan kondisi ini secara teori. Filsuf dan psikolog Frantz Fanon misalnya menyebut ini sebagai fenomena di mana penjajah bukan saja menjajah secara ekonomi, politik, atau bukan saja suatu psikologi rasial bangsa penjajah yang merasa superior, tetapi juga merupakan eksploitasi dan komodifikasi atas identitas dan penderitaan bangsa terjajah. Emosi kesedihan si Bobon dibentuk oleh kesadaran palsu atau persepsi superioritas bangsanya bahwa orang Papua belum beradab bila tidak lihat atau makan sapi, nasi, minum air keran, dan sebagainya. Bahkan soal konsumsi lokal Papua diasumsikan sebagai keterbelakangan, bahwa standar hidup kolonial adalah satu-satunya ukuran kemajuan dan keadaban yang sah. Hal ini mencerminkan hegemoni budaya dan pemikiran kolonial yang mendasari kesadaran palsu. Padahal, orang Papua tidak perlu sapi atau makan nasi agar dibilang beradab, karena tujuan penjajah adalah menghapus dan mengganti identitas bangsa terjajah dengan identitas penjajah. Dalam konstruksi kesadaran palsu, penjajah menafikan atau merendahkan nilai-nilai budaya asli bangsa terjajah, menggantikannya dengan budaya penjajah. Kedua, otak Bobon Santoso dan bangsa penjajah diproduksi oleh hegemoni budaya dan pemikiran kolonial yang bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat struktur dominasinya. Itu sangat jelas dari pembuatan konten yang difasilitasi oleh TNI yang sedang melancarkan pencitraan bantuan sosial di balik operasi berdarah-darah di tanah Papua. Ketiga, konten Bobon ini juga untuk menciptakan internalisasi penindasan. Ini adalah teori Frantz Fanon, di mana bangsa terjajah mulai mengadopsi pandangan dan nilai-nilai yang diimpor oleh penjajah, sehingga mereka merasa bahwa budaya dan identitas mereka sendiri tidak sebanding dengan standar yang ditetapkan oleh penjajah. Jadi, orang Papua yang menyerang tulisan pejuang Philippus Robaha dan mendukung Bobon sesungguhnya mengidap penyakit inferiority complex, suatu perasaan malu, rendah diri, dan ketidakpercayaan terhadap identitas budaya sendiri dan membenarkan cara budaya penjajah. Mereka tidak paham bahwa itu adalah justifikasi penindasan politik, ekonomi, dan sosial yang diterapkan oleh penjajah atas bangsa terjajah. Bangsa Papua merasa bahwa budaya dan identitas mereka sendiri tidak sebanding dengan standar yang ditetapkan oleh penjajah, sehingga mereka mendukung penjajah sambil merendahkan bangsanya. Ini terjadi karena tekanan sosial, pendidikan yang dikontrol oleh penjajah, dan pengaruh media yang mempromosikan gambaran merendahkan tentang budaya bangsa Papua. Keempat, ketidaksadaran palsu bangsa penjajah sudah terbentuk. Secara individu atau kolektif, penjajah mengkomoditaskan ras penderitaan bangsa terjajah untuk keuntungan ekonomi. Jadi, apa yang dilakukan Bobon dan TNI ini tidak hanya memperkuat pandangan kolonial tentang superioritas rasial penjajah, tetapi juga memperdagangkan dan mengkomodifikasi identitas dan penderitaan bangsa terjajah sebagai barang konsumsi yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi, yakni untuk konten mencari cuan dan memperlancar
TNI menyedot APBN negara. Kita bangsa Papua harus paham bahwa penjajah membutuhkan kebenaran moral untuk menguasai dan mengeksploitasi bangsa terjajah. Dengan merendahkan budaya dan identitas bangsa terjajah sebagai tidak beradab atau primitif, bangsa penjajah memperkuat narasi superioritas mereka sendiri dan kebutuhan mereka untuk mencerahkan atau memperadabkan bangsa terjajah. Dengan menciptakan citra negatif tentang budaya dan identitas bangsa terjajah, bangsa penjajah membenarkan pengeksploitasian sumber daya alam dan manusia bangsa terjajah. Tujuan memperkuat pandangan bahwa bangsa terjajah tidak mampu mengelola atau memanfaatkan sumber daya mereka sendiri dengan baik adalah alasan bagi penjajah untuk mengambil alih kontrol. Ini digunakan untuk membenarkan kekerasan yang diterapkan oleh penjajah untuk menekan perlawanan bangsa terjajah dan mempertahankan kekuasaan mereka. Bangsa penjajah Indonesia menggunakan stereotip kriminal, teroris, pengacau pada perjuangan bangsa terjajah sebagai alasan untuk tindakan represif mereka. Itulah yang sedang dilakukan di West Papua. Karenanya, kita bangsa Papua mesti membangkitkan kesadaran akan identitas budaya kita sendiri, menolak pandangan merendahkan yang diimpor oleh penjajah, dan memperjuangkan pembebasan dari hegemoni budaya dan politik kolonial. Kita mesti membangun kesadaran kolektif dan menguatkan solidaritas antar sesama bangsa terjajah dan melawan penindasan serta eksploitasi yang dilakukan oleh bangsa penjajah. Jayapura, 24 April 2024. Juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat, Victor Yimo. Wassalam.